Kak Sri. Loh, ada apa Kak? Kok kelihatannya sedih sekali? Iya nih Bang Iman, pagi-pagi ini aku ingat mamaku. Dia kan udah kembali ke surga. Oh, Kak Sri ingat Mama, ingat Iya, Tijan. betul Bang Iman. Aduh, hari ini Kak, kebetulan tema kita adalah tentang Mama. Aduh. Iya, hadiah untuk ibu. Nah, tapi sebelum kita tahu nanti cerita kita tentang ibu seperti apa, jangan sedih lagi ya Kak ya. Iya deh. Karena kita udah ditunggu tuh sama adik-adik kita semua tuh, ya. Adik-adik kita udah menunggu. Nah, jangan sedih lagi Kak. Sekarang kita sapa dulu ya adik-adik semua yuk. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Kelas apa aja Kak? Kelas Batita, Balita, Kecil, Tanggung dan Remaja. Wah, apa kabarnya semua? Tentu Luar biasa. Waduh, senang sekali ya dengan adik-adik itu semua sehat-sehat. Nah, harus semangat semua ya. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Untuk itu semua kita bangkit berdiri. Ya, semua berdiri. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Happy Yaya dong Bang. Happy Yaya. Olahraga kita Bang. Oke, kita mau nyanyi lagu Happy Yaya. Siap-siap semua ya. Itu masih ada yang belum berdiri tuh Kak. Masih ada yang belum berdiri. Coba tuh. Udah mandi belum? Coba jangan belum mandi Kak. Kakak udah mandi belum? Udah sudah dong. mandi. Oke. Sekarang mari kita angkat pujiannya adik-adik semua ya. Happy Yaya. Musik. Ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke Kak, kita harus lebih senang ya menjadi anak Tuhan ya Kak ya. Udah pastilah, kita dikasih Tuhan. Iya, kasih kesehatan ya Kak ya. Iya, dikasih Iya. sukacita, dikasih mama, kasih papa Kasih yang orang baik. tua ya. Iya. Nah, kalau gitu Kak, sekarang kita udah nyanyi. Kita persilakan nih adik-adik kita yang bertugas hari ini Kak ya. Iya. Yang Hafalan bawa- yang kemarin ya, Bang? Oh, jangan lupa hafalan ya Kak ya. Iya. Udah siap belum kira-kira ya? Pasti sudah, Bang. Kelas kita gimana kelas Batita kira-kira? Aduh, lucu-lucu. Oh iya, lucu-lucu. Nanti kita lihat pasti ya. yang balita, kecil, tanggung, remaja pasti oke ya. Oke, sip kalau begitu Kak. Jadi sekarang mari kita persilakan adik-adik kita untuk membuka dengan doa, lalu kemudian membacakan firman Tuhan bagian yang pertama dan firman Tuhan bagian yang kedua. Oke, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valeria Kerin. Sendiri saya lari kelas balita. Sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami sehat. Kami bisa melakukan aktivitas kami dan muji Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau ibadah. Berkati ibadah kami, berikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kerin, sayang, Nandi. Selamat Moria 63 tahun. Teman-teman, nama saya Arsafan Tarigan dari kelas Tanggung. Saya akan membacakan bahan Alkitab, yaitu Amsal 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikianlah firman Tuhan. Saya Arsafan Tarigan.
saya mengucapkan buat nande-nandeku yang tersayang, selamat hari ulang tahun Moria ke-63. Semoga Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama saya Kenichiro Perdamenta Perangin Angin. Saya dari kelas Tanggung. Saya akan membacakan Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Shalom, apa kabar semua? Hari ini hari yang spesial bagi Abang, karena hari ini Abang mengajar di 2 tempat sekaligus. Yang pertama di tempat Abang sendiri di GBKP Rumpun Klender, dan yang kedua Abang bisa bertemu dan menyapa adik-adik semua yang ada di GBKP Rumpun Pontianak. Salam kenal dari Abang, nama Abang Immanuel Ginting, dan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita yang akan Abang bawakan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami dan memberikan kesehatan sehingga kami hari ini boleh berkumpul bersama-sama walaupun dalam virtual, dalam YouTube, tapi kami masih bersyukur ya Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan siapkan diri kami dari awal dengan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang ada di Klender, Rumpun Klender maupun yang ada di Pontianak, hari ini Abang akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, kita baca sama-sama sekali lagi ya. Amsal 1 ayat yang ke-8, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, bahan Alkitab kita hari ini itu mengajarkan kita ada 2 hal yang utama. Yang pertama adalah tentang didikan ayah, lalu kemudian ajaran ibu. Ya, kalau kita bicara tentang didikan dari ayah, itu kita biasanya berbicara tentang bagaimana ayah mendisiplinkan kita. Ya, kalau ayah mendisiplinkan kita dan mengoreksi kita, itu biasanya ayah dengan sangat keras mendidik kita. Lalu yang kemudian yang kedua, ajaran ibu. Ibu itu ajarannya membangun anaknya supaya anaknya itu bisa berhasil, anaknya itu bisa mengarah ke yang lebih baik. Ya, karena itu maka tema kita hari ini itu adalah hadiah buat ibu. Ya, tema kita hari ini adalah hadiah buat ibu. Kira-kira kenapa ya? Kok kita perlu memberi hadiah bagi ibu kita? Ada yang tahu nggak ya? Kenapa ya kita perlu memberi hadiah untuk ibu kita ya? Ibu kita adalah seseorang yang sangat mencintai kita, itu lebih dari siapapun juga. Ya, kalau mau dibandingkan dengan kasih apapun dalam dunia ini, maka cinta ibu kita kepada kita itu jauh melebihi apapun juga. Ibu kita adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Bahkan sebesar apapun pengorbanan kita, itu tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan ibu kepada anaknya. Ya, ibu adalah tempat kita bersandar. Dan pada saat apapun juga, ibu tetap merupakan penopang kita. Ya, ibu dalam bahasa Indonesia atau mama atau nande itu merupakan seorang pribadi yang sangat luar biasa. Nah, hari ini Abang akan mau coba tampilkan sedikit film animasi bagaimana pengorbanan ibu kita buat kita. Mari kita dengarkan ya, mari kita lihat sama-sama. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então
vão fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Ya, ibu kita itu merawat kita sejak kita kecil. Ya, sejak kita masih dalam kandungan, sejak kita kecil, kelas batita, kelas balita yang belum bisa berjalan, lalu kemudian dia mengajari kita untuk bisa berjalan dengan baik, sampai kemudian kita bisa melompat-lompat. Lalu meskipun ibu kita sibuk, tapi dia masih tetap setia menemani kita untuk bermain, begitu ya. Jadi walaupun ibu kita sangat sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tetap menemani kita untuk bisa bermain di lingkungan kita. Tapi kita juga lihat bahwa meskipun ibu kita setia terhadap kita, tapi kadang-kadang ibu kita sebagai anak itu juga tidak memperdulikan ibu kita ya. Kalau kita dalam film animasi ini, kita lihat si anak ini cenderung untuk meninggalkan ibunya untuk bermain, gitu ya. Bahkan sampai dewasa pun. Nah ini nih, adik-adik yang di kelas remaja nih, tanggung remaja nih, meskipun kalian harus ditemani yang ke sekolah, yang kemudian kalau sekarang nih zaman PSBB nih harus ditemani oleh ibu untuk belajar, gitu ya. Ibu tetap menyediakan waktunya meskipun ibu itu sibuk sekali. Mungkin ada ibu yang harus berjualan, mama kita yang harus bekerja, begitu kan. Nah adik-adik, kalau kita lihat bagaimana ibu kita begitu ya, dengan sangat baik mengajari kita, maka kita harus tidak boleh menyia-nyiakan ibu kita. Karena apapun yang kita berikan untuk ibu kita, apakah kado, apakah uang, ataukah bunga, ataukah emas, sebanyak apapun, itu tidak akan membuat mereka bahagia. Ya, kira-kira yang membuat mereka itu bahagia itu apa sih, gitu ya? Yang membuat mereka bahagia itu apa sih? Yang membuat ibu, mama, atau nande itu apa? Mereka tidak memerlukan hadiah-hadiah yang tadi, tapi mereka itu memerlukan bagaimana agar ajaran yang diajarkan itu kepada kita itu dilakukan. Ya, siapa di sini yang suka melawan orang tua? Ayo, yang suka melawan mama begitu ya? Wah, siapa nih? Anak balita, batita, kecil, tanggung dan remaja. Abang mau tanya dulu ini yang di Pontianak ini, kira-kira ada nggak yang melawan orang tua? Disuruh makan tapi susahnya minta ampun, atau kalau disuruh makan lari ke sana, lari ke sini, begitu ya? Ada nggak? Pasti ada ya. Lalu kemudian kalau di kelas lainnya lagi, di kelas kecil, kelas tanggung dan remaja, disuruh belajar tapi ternyata males-malesan, begitu ya. Disuruh belajar tapi tidak bersungguh-sungguh, begitu ya. Nah hari ini melalui Amsal 1 ayat 8 ini mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Meskipun kadangkala ajaran itu nggak mengenakan ya. Iya pasti nggak enak dong. Orang lagi santai-santai tiba-tiba kita disuruh, begitu ya. Apalagi yang di kelas tanggung dan kelas remaja ini kan. Kalau disuruh oleh orang tuanya, kamu coba pergi dulu beli gula misalnya, begitu kan, padahal lagi santai-santai atau lagi main games, nggak mengenakan kan, begitu. Lalu kemudian lagi kita bersantai-santai kemudian disuruh belajar, padahal filmnya itu bagus banget di TV, tapi oleh orang tua kita disuruh belajar. Atau nih anak-anak ada yang sekarang sedang main game online di handphone, wah lagi seru-serunya begitu ya, tiba-tiba oleh orang tua matikan handphonenya, sekarang waktunya belajar. Nggak mengenakan kan? Ya tentu saja tidak mengenakan.
Nah, akan tetapi adik-adik, dari setiap ajaran itu, walaupun tidak mengenakan, itu memberikan sesuatu yang baik bagi kita ya. Semua itu untuk kebaikan adik-adik ya. Ibu akan melakukan apapun agar bisa melihat anaknya itu berhasil dan sukses gitu ya. Karena keinginan dan harapan seorang ibu melihat anaknya menjadi sukses itu dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia tidak berharap ketika nanti kita sudah berhasil lalu kemudian kita memberikan seperti yang sudah abang sebutkan, memberikan hadiah, memberikan kado, bukan. Tapi dia mendapatkan hadiah itu dengan kebanggaan, begitu ya. Oh, ternyata anakku sudah berhasil, anakku juara kelas, anakku baik, begitu. Anakku takut akan Tuhan, begitu ya. Itu sudah merupakan hadiah yang terbaik buat orang tua kita. Nah, adik-adik, ingat ya, abang mau sampaikan sekali lagi Amsal 1 ayat yang 8 mengingatkan kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Ya, menyia-nyiakan ibu kita atau mama kita atau nande kita, karena orang tua kita itu adalah merupakan perwakilan Tuhan di dunia ini. Ya, adik-adik, hari ini tema kita tadi seperti abang sudah sebutkan adalah tentang hadiah untuk ibu, hadiah untuk mama ataupun hadiah buat nande. Nah, kenapa ada tema ini? Karena kita akan menyongsong hari ulang tahun kategorial Moria. Nah, karena itu abang mau mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreativitas. Caranya sederhana. Kalau adik-adik di rumah punya kertas ya, punya kertas seperti ini, ada kertas seperti ini, nanti kertasnya digambar tangan begitu ya, seperti ini, digambar tangan. Jadi nanti tangannya ditempelkan ke sini, lalu kemudian digambar. Setelah itu digunting sehingga dia menjadi seperti ini, ya, digunting menjadi seperti ini. Lalu jangan lupa juga membuat gambar hati yang dipotong menjadi seperti ini. Setelah itu nanti adik-adik tuliskan tekadnya untuk mengasihi orang tua, begitu ya, khususnya mama. Nanti dituliskan apa motonya. Aku sayang mama, begitu ya, atau aku cinta mama. Nanti kita berikan kepada Moria kita, mama kita, nande kita, ibu kita yang akan berulang tahun ya. Jadi mudah-mudahan orang tua kita, nanti mama kita itu bisa merasa senang dengan pemberian kita ini. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa abang sampaikan buat adik-adik semua. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu, sudah mengajari kami bagaimana kami harus menghormati dan memberikan hadiah yang terbaik melalui perbuatan-perbuatan kami. Ya Tuhan, karena itu ajarkan kami supaya apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan saja. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa menghormati mama kami, papa kami, dan juga orang yang lebih tua dari kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah dengerin firman Tuhan yang dibawa sama bang kita, Iman, dengan tema mama, ibu, nande ya. Sekarang kita persiapkan persembahan kita, kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk kita sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Teman-teman, nama saya Sakin Tarigan, saya dari kelas Tanggung. Saya akan membawa doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan di mana ibadah minggu kami telah berjalan dengan baik. Satu bagian berkat-Mu telah kami persembahkan. Terima dan berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja-Mu dan
Berkatilah pula lah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Arsyafin Tarigan mengucapkan buat nande-nandeku tersayang, selamat hari ulang tahun Moria ke-63. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kawan-kawan, nama saya Jion Purba dari kelas Batita akan membacakan ayat hafalan untuk minggu depan yang diambil dari Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, beritanya akan padam pada waktu gelap. Jion sayang Nande, selamat HUT Moria ke-63. Tuhan berkati. Dah. Amsal 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah Perhatikanlah lakunya. Jadilah bijak. Terima kasih. ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan punya Dan jadilah bijak, dan jadilah bijak. Amin. Amin. 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah Pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah Bijak. Terima kasih. Terima kasih. Ayat 6. Ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. dan jadilah bijak. Tuhan Yesus berkati. 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan dan jadilah bijak. jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada Semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Amsal 6 ayat 6. hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakuannya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut. Hai para pemalas, Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah Pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah Lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. jadilah bijak. Amin. Semoga Yesus memberkati. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah Kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal
ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah Lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah pada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekarang Bang Iman udah selesai ya? Sekarang kita sudah selesai nih Kak. Khotbah sudah, Ya. baca firman sudah, Sudah. kolekte juga sudah Kak. Sudah. Ayat hafalan? Sudah juga. Oh sudah semua dong Kak. Sudah. Saatnya kita berpisah dong. Iya. Waduh, tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih Kak. Dengan semangat juga Dengan ya. semangat kita mau Berdiri nyanyi lagi. berdiri semua.